Nah, jadi untuk mempersingkat pembahasan, untuk lebih mengkerucutkan kita punya pembahasan, bisa mungkin jabarkan kecurangan-kecurangan apa saja yang sering perusahaan lakukan yang mungkin notabene karyawan tuh nggak tahu, Le. Mungkin yang sering alami untuk kasus-kasus yang sering tangani gimana, Le? Nah, contoh gini, pada saat masa kerja dia sudah mau beranjak ke 3 tahun lah, 2 tahun berjalan sudah oke, di kontrak pertama setahun, di kontrak kedua diperpanjang setahun. Lalu ini sebelum cipta kerja ya, sebelum undang-undang cipta kerja lah. Omnibus Law ya? Omnibus Law, sebelum Omnibus Law. Kan di dalam undang-undang ketenaga kerjaan 2 kali diperpanjang kontrak, ketiga kalinya itu langsung diangkat. Banyak perusahaan, baik itu BUMN maupun swasta, oknum ya saya bilang, itu mensiasatinya dengan kontrak harian. Contoh seperti ini, dia sudah berjalan 2 tahun kontrak, perpanjang per tahun pertama, tahun kedua, lalu menginjakkan tahun ketiga, dia sistemnya sistem harian dibuatnya, tanpa ada kontrak. Jadi penggajiannya pun setiap 2 minggu sekali, itu bisa jadi dilaksanakan, dan itu pernah. Tapi bisa, boleh. Bisa. Itu tidak bisa. Sebetulnya itu tidak bisa. Di dalam undang-undang ketenaga kerjaan itu sebelum adanya cipta kerja, undang-undang cipta kerja itu tidak boleh dilakukan. Tapi banyak perusahaan yang mensiasatinya seperti itu. Sebelum undang-undang cipta kerja terbit, ini berjalan bisa nggak? Nggak bisa lah. Tadi case tadi nggak bisa. Itu suatu, kan tadi saya bilang itu tanda kutip oknum mensiasati hal-hal yang dimana dia tidak mau mengangkat karyawan karena berimpact dengan cash flow perusahaan seperti itu. Maksud saya gini, setelah undang-undang cipta kerja itu terbit, hal seperti nggak boleh dong? Sebelumnya pun tidak boleh. Oh, sebenarnya sebelum juga nggak boleh. Dengan dasar undang-undang yang lama pun tidak boleh. Nggak boleh, cuman boleh. Banyak yang seperti itu. Banyak yang seperti itu. Dengan quote and quote, karyawan banyak yang nggak tahu. Banyak yang tidak tahu. Jarang gini. Itulah. Nah, ini saya kembali lagi ke penonton semua, baik itu penonton buruh sebagai karyawan di suatu perusahaan, baca yaitu peraturan perusahaan, baca yaitu perjanjian kerja bersama. Itu dasar hukum atau aturan main kalian sebagai karyawan di dalam suatu perusahaan. Itu harus dibaca. Dan setiap buruh yang saya kenal, waktu saya tangani kasusnya itu, banyak yang tidak mengetahui isi daripada perjanjian perusahaan, baik itu perjanjian kerja bersamanya. Seperti itu. Oke, gini. Sebelum kita ke undang-undang cipta kerja, perjanjian kerjasama, perjanjian kerja bersama. Oh, perjanjian kerja bersama, PKB ya? PKB. Perjanjian kerja bersama dan peraturan perusahaan, sebenarnya sebagai seorang karyawan, dia wajib memiliki atau itu hanya opsional? Wajib. Boleh minta? Boleh. Dan itu seharusnya disediakan oleh perusahaan. Kalau nggak dikasih? Dia sudah melanggar hukum di situ. Konsekuensinya? Konsekuensinya ya dari sisi si buruhnya bisa melakukan tuntutan ke perusahaan untuk manajemen, ya, terhadap kewajiban perusahaan yang diwakili oleh manajemen untuk menyediakan salinan yang notabene contohnya dia sudah pernah ada dan itu masih dalam durasi perjanjian perusahaannya itu masih berlaku, dan itu seharusnya salinannya itu diberikan kepada semua karyawan. Dalam bentuk hard copy. Baik itu hard copy, baik itu soft copy. Kalau kita nggak punya dan ternyata kita quote and quote kecelek dalam suatu kondisi keadaan yang dimana kita dirugikan. Nah, itu gimana?